Tak ada laporan resmi, polisi bantah soal laporan Dea Permata Harisma yang tak direspon. Kasus pembunuhan wanita muda bernama Dea Permata Harisma 27 tahun, di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat bakal segera terungkap. Dia yang merupakan warga komplek perumahan PJT 2 Blok D Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya pada Selasa, 12 Agustus 2025, siang. Kasih Humas Polres Purwakarta, AKP Enjang Sukandi, mengatakan Satreskrim Polres Purwakarta telah bergerak cepat mengamankan terduga pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam. Polisi mengatakan bahwa pelaku sudah diamankan pada Rabu 13 Agustus 2025 atau sehari setelah pembunuhan. Enjang menuturkan pelaku saat ini berhasil diamankan di wilayah Jatiluhur dan saat ini sedang diperiksa oleh penyidik Polres Purwakarta. Meski demikian, belum diungkap siapa sosok pembunuh Dea Permata Harisma tersebut. Namun dari kabar yang beredar menyebutkan kalau pembunuh Dea Permata Harisma adalah pembantunya sendiri. Selain itu, AKP Enjang Sukandi juga mengklarifikasi soal kabar laporan korban ke Polsek Jatiluhur yang tak segera ditangani. Enjang mengklarifikasi bahwa pihak kepolisian sudah bergerak cepat atas informasi ancaman yang dialami oleh Dea Permata Harisma. Lanjut Enjang, korban pertama kali menyampaikan masalah ancaman tersebut kepada anggota Babin Kamtipmas saat berada di sebuah acara bersama suaminya. Jadi bukan membuat laporan tapi suami korban sempat konsultasi ke Pak Babin pada Juli 2025 kemarin. Dia bertanya soal ancaman yang diterimanya dan dari situ mulai ditindaklanjuti, kata Enjang, Rabu, 13 Agustus 2025. Menurutnya, korban saat itu belum membuat laporan polisi secara resmi karena masih mengumpulkan bukti, salah satunya yakni berupa tangkapan layar soal ancaman yang dikirimkan melalui WhatsApp. Laporan resmi memang belum dibuat saat itu karena polisi perlu bukti, kalau ancamannya sudah ada dan bisa ditunjukkan baru bisa diproses, katanya. Namun pernyataan ini sedikit berbeda dengan apa yang diungkapkan ibu korban, Yuli Ismawati 55 tahun. Ia mengaku bahwa putrinya sudah lebih dulu melaporkan ancaman teror yang dialaminya ke pihak kepolisian namun tidak mendapat tindak lanjut. Yuli mengatakan bahwa sang anak sempat bercerita bahwa ada nomor asing yang melakukan ancaman pembunuhan melalui WhatsApp. Sudah kami laporkan ke Babinsa bahkan sampai ke Polsek Jatiluhur, tapi enggak ada yang datang, kata Yuli. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.